Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Pengantar Manajemen Keuangan bersama saya Yuli Indasari SMMM. Pada video kali ini kita akan membahas terkait bab 2, yaitu laporan keuangan. Dan pada sesi ini kita akan mendiskusikan terkait 3 hal penting. Yang pertama, berkaitan dengan definisi laporan keuangan. Kedua, jenis-jenis laporan keuangan. Tiga, penilaian kinerja laporan keuangan. Kita masuk ke poin pertama, yaitu berkaitan dengan definisi laporan keuangan. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK, laporan keuangan itu merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan sebuah perusahaan. Nah, biasanya laporan keuangan ini dianggap sebagai sebuah alat untuk mengkomunikasikan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Contohnya siapa? Para pemegang saham misalnya. Jadi dengan melihat kondisi atau melihat laporan keuangan, investor itu bisa menentukan pilihan. Apakah perusahaan ini layak atau tidak untuk dititipkan dana di situ gitu ya. Atau juga pihak-pihak yang berkepentingan lainnya adalah kreditur. Misal perusahaan itu membutuhkan dana, kemudian dia mengajukan pinjaman ke bank. Nah, biasanya bank akan melihat kondisi keuangan perusahaan. Kalau misal perusahaan itu rugi terus, ya berarti ini bisa menjadi sebuah sinyal untuk tidak bisa mendapatkan pinjaman dari bank tersebut. Atau bisa digunakan oleh pemerintah. Nah, kalau pemerintah ini biasanya laporan keuangan perusahaan itu digunakan untuk menentukan tax atau pajak yang dikenakan. Nah, untuk poin kedua, kita juga harus mengenal jenis-jenis laporan keuangan. Basically, laporan keuangan sebuah perusahaan itu ada 5 jenis. Yang pertama ada neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, neraca itu merupakan jenis laporan keuangan yang menyajikan informasi terkait posisi aset dan pasifa sebuah perusahaan. Jadi isinya adalah aset atau harta, kemudian ada liabilitas atau utang, dan juga ekuitas atau modal. Nah, kalau laporan laba rugi itu merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang menyajikan informasi terkait pendapatan, beban, dan juga untung atau rugi yang didapatkan oleh perusahaan. Lalu untuk laporan perubahan modal itu merupakan jenis laporan keuangan yang menyajikan informasi terkait perubahan modal yang sudah ditambah atau dikurang dengan laba atau rugi perusahaan pada periode tertentu. Kemudian ada yang namanya laporan arus kas. Laporan arus kas itu merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang menyajikan informasi terkait perputaran arus kas masuk dan perputaran arus kas keluar. Kemudian ada yang namanya catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan itu merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang menyajikan informasi terkait catatan tambahan yang lebih detail, yang berkaitan atau yang menjelaskan lebih rinci terkait keempat laporan keuangan lainnya, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Nah, pada mata kuliah pengantar manajemen keuangan, basically teman-teman just only perlu belajar terkait bagaimana bentuk dari neraca dan juga laporan laba rugi. Karena kedua laporan ini nanti akan digunakan pada materi-materi selanjutnya untuk menghitung. Baik itu menghitung investasi, menghitung analisis rasionya, dan lain sebagainya. Jadi yang akan kita dalami pembahasannya adalah terkait neraca dan juga laporan laba rugi. Nah, kita masuk dulu ke neraca. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, neraca itu menunjukkan atau menyajikan informasi terkait jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan, jumlah liabilitas atau utang perusahaan, dan juga ekuitas perusahaan. Basically, rumusnya adalah aset sama dengan pasifa. Jadi aset dan pasifa, kanan dan kiri itu harus balance, harus sama, tidak boleh tidak balance gitu ya jumlahnya. Nah, pasifa itu apa? Pasifa itu adalah liabilitas dan ekuitas.
yaitu gabungan dari hutang plus ekuitas atau modal. Jadi rumus dari neraca itu adalah aset sama dengan hutang plus modal. Nah, kita kenalan dulu dengan masing-masing aspeknya. Di sini ada yang pertama aset. Aset itu apa? Aset itu harta. Atau idealnya adalah semua sumber daya yang dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan yang diharapkan dapat memberikan nilai ekonomis di masa yang akan datang. Nah, aset di neraca itu terdiri dari dua jenis, yaitu aset lancar dan juga aset tetap. Aset lancar itu adalah aset atau harta yang masa pemakaiannya kurang dari 1 tahun. Kalau aset tetap itu merupakan harta yang pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Kemudian ada yang namanya liabilitas. Liabilitas atau hutang ya, itu merupakan uang yang dipinjam perusahaan kepada atau dari pihak lain yang harus dibayarkan kembali pada waktu tertentu atau dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, untuk liabilitas ini terbagi menjadi dua juga, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar itu apa? Utang lancar itu adalah utang yang masa pelunasannya kurang dari 1 tahun. Sedangkan untuk jangka panjang berarti masa pelunasannya lebih dari 1 tahun. Kemudian di neraca itu juga ada yang namanya ekuitas atau modal. Ekuitas itu adalah kekayaan bersih yang dimiliki oleh perusahaan atau jumlah aset atau hasil pengurangan dari jumlah aset dikurangi dengan hutang. Nah, ekuitas itu terdiri dari 3 hal, yaitu modal saham, agio saham, dan laba yang ditahan. Itu untuk neraca. Kemudian untuk laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu merupakan laporan keuangan yang menunjukkan atau menyajikan informasi terkait jumlah pendapatan, jumlah beban, dan juga jumlah untung atau rugi yang didapatkan oleh perusahaan pada periode tertentu. Nah, pendapatan itu merupakan hasil dari usaha perusahaan, misalnya dari penjualan barang atau jasa, atau pendapatan bunga, penjualan aset, dan lain sebagainya. Sedangkan beban itu merupakan salah satu bentuk pengorbanan yang berkaitan dengan usaha perusahaan. Misal, ada pengorbanan uang untuk bayar biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi, biaya bunga, dan lain sebagainya. Itu adalah beban. Nah, sekarang disajikan contoh dari laporan keuangan neraca. Di sini ada PT Keluarga Sejahtera untuk tahun 2022, bisa dilihat untuk neracanya. Ada sisi kiri dan sisi kanan. Kiri berisi aset, kemudian yang sisi kanan berisi utang gitu ya. Atau pasifa, sorry. Yang kiri adalah aset, yang kanan adalah pasifa. Jika kita lihat jumlahnya di akhir harus sama, yaitu 20 juta. Ya, 20 juta kanan kiri 20 juta. Nah, untuk sisi aset itu terdiri dari dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Kemudian yang sebelah kanan itu isinya ada beberapa hal, yaitu liabilitas dan juga ekuitas. Liabilitas terdiri dari dua, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini untuk neraca. Kemudian untuk contoh laporan laba rugi ini juga kita memakai PT Keluarga Sejahtera tahun 2022. Dan ini isinya sama, yaitu berkaitan dengan penjualan, kemudian ada biaya-biaya operasi yang dikeluarkan, kemudian ada pajak, ada bunga gitu ya, ada bunga yang harus ditanggung, dan kemudian menginformasikan apakah perusahaan itu dalam kondisi untung atau rugi pada periode tersebut. Nah, kalau kita lihat di tahun 2022 di sini PT Keluarga Sejahtera mengalami mempunyai keuntungan sebesar 3 juta rupiah gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mengenal terkait jenis-jenis laporan keuangan, terutama neraca dan juga laporan laba rugi, kita juga harus mengenal penilaian kinerja keuangan perusahaan. Jadi ini sudah masuk ke poin ketiga. Nah, untuk penilaian kinerja keuangan perusahaan itu terdiri dari tiga metode. Yang pertama ada Net Operating Profit After Tax atau NOPAT.
Kemudian yang kedua ada Economic Value Added atau EVA, dan yang ketiga ada Market Value Added atau MVA. Nah, sekarang kita coba bahas dulu yang NOPAT. NOPAT itu merupakan sebuah pendekatan yang mengukur seberapa banyak sih laba yang bisa diperoleh oleh perusahaan apabila perusahaan itu tidak menggunakan utang. Nah, asumsinya semua pendapatan perusahaan itu seolah-olah berasal dari ekuitasnya saja. Ekuitas modal sendiri atau ekuitas pemegang saham lainnya. NOPAT itu bisa dihitung menggunakan rumus EBIT atau earning before interest and tax dikali dengan 1 dikurangi tarif pajak. Nah, kalau kita pakai kasus atau informasi dari PT Keluarga Sejahtera, maka kita bisa lihat di bagian laporan laba ruginya. Di situ EBIT-nya adalah 5 miliar di sini ya, 5 miliar. Kemudian dikalikan dengan 1, pengurangan 1 dikurangi dengan tarif pajak. Nah, pajaknya adalah 25% atau kita jadikan desimal 0,25. Maka kita dapatkan angkanya untuk NOPAT sebesar 3M 3.750 juta rupiah. Nah, itu untuk perhitungan NOPAT. Kemudian kita coba lanjut untuk perhitungan EVA. Nah, EVA itu merupakan pengukuran kinerja keuangan perusahaan yang didasarkan pada kekayaan sisa. Nah, untuk menghitung EVA, kita bisa menghitung menggunakan rumus NOPAT dikurangi modal kerja total dikali biaya modal. Di mana nanti informasi-informasi yang diperlukan itu bisa kita cari di laporan keuangan bagian neraca. Nah, sebelum kita menghitung EVA, kita harus menghitung terlebih dahulu beberapa poin penting, yaitu yang pertama adalah modal kerja kotor, modal kerja bersih, dan modal kerja total. Untuk modal kerja kotor itu sama dengan aset lancar, kemudian modal kerja bersih itu dari hasil aset lancar dikurangi utang lancar, dan modal kerja total itu didapatkan dari modal kerja bersih ditambah dengan total aset tetap. Misal di sini ada contoh ya dari PT Keluarga Sejahtera. Misal diasumsikan bahwa biaya modalnya itu adalah 8%, maka EVA-nya berapa? Nah, langkah pertamanya berarti kita hitung modal kerja kotor, bersih, dan totalnya dulu. Modal kerja kotor itu berasal dari aset lancar, maka di situ kita dapatkan angka 3 miliar sekian gitu ya. Kemudian modal kerja bersih itu hasil pengurangan dari aset lancar dikurangi utang lancar. Nah, di sini berarti 3,7 M dikurangi dengan 950 juta, maka kita dapat sekitar 2,8 M sekian. Nah, kalau sudah kita menghitung modal kerja total, yaitu dia dapatkan dari hasil modal kerja bersih ditambah total aset tetap. Maka di sini kita dapatkan angka 2,8 sekian ditambah dengan 16,2 M sekian. Maka kita dapatkan angka untuk modal kerja totalnya adalah 19 miliar 50 juta rupiah. Nah, kalau sudah, baru kita bisa menghitung EVA dengan rumus NOPAT dikurangi hasil perkalian dari modal kerja total dikali dengan biaya modal. Nah, NOPAT tadi sudah kita hitung, yaitu 3 miliar 750 juta dikurangi hasil perkalian dari 19 miliar sekian gitu ya, dikalikan dengan biaya modal. Nah, di sini kita bisa dikalikan 8% atau 0 kita desimalkan, yaitu 0,08. Maka kita dapatkan angka untuk EVA-nya adalah 2 miliar 226 juta rupiah. Itu untuk perhitungan EVA. Lalu bagaimana untuk MVA? MVA itu merupakan pendekatan yang digunakan untuk menilai tambahan kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham. Nah, kita bisa menghitung EVA itu dengan
mencari beberapa informasi penting dari neraca. Karena rumus EMFA itu adalah nilai pasar saham dikurangi nilai buku saham atau harga pasar saham per lembar dikali jumlah lembar saham yang beredar, kemudian hasilnya baru bisa dikurangi dengan nilai buku saham. Nah, di sini sudah ada contoh dari neraca PT Keluarga Sejahtera. Apabila diasumsikan harga pasar saham sebesar Rp6.000 per lembar saham, maka berapa sih EMFA untuk PT Keluarga Sejahteranya? Nah, di sini kita bisa hitung. Jadi informasinya dari mana? Dari neraca ya, neraca bagian ekuitas. Di situ rumusnya adalah harga pasar saham per lembar dikali dengan jumlah lembar saham beredar, baru bisa dikurangi dengan nilai buku saham. Nah, tadi dapat informasi harga saham per lembarnya adalah 6.000, kemudian jumlah lembar saham yang beredar adalah 1 juta lembar, kemudian dikurangi nilai bukunya berapa untuk modal sahamnya. Nah, di situ adalah 4M ya, untuk nilai buku saham. Maka kita bisa mengkalikannya, jadi di sini 6 miliar dikurangi dengan 4 miliar, maka untuk EMFA-nya kita mendapatkan angka sebanyak 2 miliar. Nah, itu adalah materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.